Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, tapi seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Kunjungi dermaga, bab 7511 sampai bab 7515. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, kepada Nona Rismawati SH, yang sudah kirim super thank-nya kepada Mimin. Semoga dilancarkan dalam rizkinya, dan sehat selalu, serta apa yang sudah diberikan kepada Mimin diganti sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan cerita Yechen-nya. Berita bagus apa? Seorang Cengki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kabar baik macam apa itu? Bisakah ini disebut berita bagus seperti itu? Sister Sun berkata dengan gembira, apakah kamu tidak penasaran dengan apa yang Tuan Muda lakukan? Apakah keluarga Rothschild mencapai kerjasama? Saya bertanya kepada Nona Lin, dan dia berkata bahwa Tuan Muda telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Howard, kepala keluarga Rothschild. Tuan Ye memberinya pil sebagai gantinya untuk sebagian dari uang tunai dan satu set model AI lengkap. Satu set lengkap, mata An Cengki membelalak. Apakah ini model AI paling kuat yang saat ini diinvestasikan oleh keluarga Rothschild? Ya, Sister Sun mengangguk dengan berat. An Cengki dengan cepat bertanya, model ini sekarang menjadi tren terbesar dalam teknologi internet. Nilai pasarnya di masa depan tidak akan kurang dari ratusan miliar dolar. Dan juga telah diangkat ke tingkat strategis oleh Amerika Serikat. Dari perangkat lunak hingga perangkat keras, itu dilarang dari penjualan eksternal. Bagaimana Chener melakukannya? Sister Sun berkata, Nona Lin tidak mengungkapkan terlalu banyak kepada bawahannya. Tapi saya yakin harus ada beberapa batasan. An Cengki mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh semangat, jadi sepertinya Nvidia baru-baru ini menunda pengiriman kartu grafis dari perusahaan lain tanpa alasan. Seharusnya produk tersebut dipindahkan ke keluarga Rothschild, dan hanya mereka yang memiliki pengaruh seperti itu. Setelah mengatakan itu, An Cengki menambahkan, karena semuanya dalam operasi rahasia, model AI yang dijanjikan oleh keluarga Rothschild kepada Chener kemungkinan besar tidak akan diumumkan ke publik. Dengan kata lain, Chener kemungkinan besar menginginkan model yang identik serangkaian hal, tetapi keluarga Rothschild tidak akan melakukannya untuk penggunaan komersial. Itu tidak akan diumumkan ke dunia luar. Dalam hal ini, Anda dapat memahami mengapa keluarga Rothschild setuju. Sister Sun tersenyum dan berkata, Nyonya, jika yang muda master benar-benar mendapatkan satu set model AI yang lengkap, dia akan mampu menghadapi dinasti Qing di masa depan. Saya pasti akan dapat mengambil lebih banyak inisiatif saat melakukannya. Seorang Cengki tersenyum penuh arti dan menghela nafas. Ada banyak hal yang bisa dilakukan AI. Ditambah Chener sekarang memiliki Li Yalin, seorang detektif Tiongkok, untuk membantunya, jadi dia pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Mungkin itu akan membawa masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Wu Feiyan. Setelah mengatakan itu, An Cengki berdiri dan berkata kepada Saudari Sun, Saudari Sun, bersiaplah. Saatnya meninggalkan Jinling. Tujuan An Cengki datang ke Jinling adalah awalnya saya ingin bertemu Nanako Ito dan mencari cara untuk membantunya mendapatkan pencerahan. Setelah itu Nanako memperoleh pencerahan,
dia tinggal di Aurus Hill dan terus memperhatikan tindakan Ye Chen di Amerika Serikat. Setelah si Fang Bao Zuang secara resmi mengumumkan bahwa ia telah kembali ke pelukan Ibu Pertiwi, ia ingin menyampaikan pesan kepada Ye Chen untuk tidak mempraktikkan 9 keputusan hati yang misterius dalam 9 kata pengantar sutra misterius. Sekarang tujuannya telah berhasil tercapai, tinggal di Aurus Hill hanya akan meningkatkan risiko paparannya. Bagaimanapun, Jinling tidak hanya memiliki putranya Ye Chen, tetapi juga Lin Waner, makhluk bijak dan hampir seperti iblis. Seorang Chengqi juga takut mereka akan mengetahui apakah dia terus tinggal di sini. Jadi yang terbaik adalah pergi secepatnya mungkin. Ketika An Chengqi meninggalkan Jinling, Ye Chen sedang duduk di meja makan di rumah neneknya dengan rasa malu. Nenek terus bertanya kepadanya, dan pamannya di meja makan juga sangat antusias, tetapi bibinya An Yoyo selalu pendiam. Awalnya, Ye Chen takut dia akan bertanya tentang Chen Zimin di meja makan, jadi dia merasa sedikit malu sejak dia masuk, tapi melihat dia tidak banyak bicara, rasa malu di hatinya menjadi semakin besar, jelas. Meski nenek dan paman banyak bertanya, mereka tidak menanyakan tentang Chen Zimin. Sepertinya mereka sudah mencapai kesepakatan diam-diam dan tidak pernah menyinggung topik ini. Setelah makan siang, Ye Chen mengobrol sebentar dengan neneknya sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika wanita tua itu melihat Ye Chen pergi, dia berdiri dan berkata, "Chener, nenek akan membawamu keluar." Pada saat ini, An Yoyu, yang diam, berdiri dan berkata, "Bu, tolong istirahatlah sementara aku melepas Chener keluar." Ye Chen tahu bahwa bibinya mungkin ingin berbicara dengannya secara pribadi, jadi dia mengangguk dan berkata, "Ya, Nenek, jangan repot-repot, berikan saja padaku." Nenek juga tahu bahwa putri kecilnya pasti memilikinya. Dia ingin bertanya kepada cucunya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, biarkan bibimu mengantarmu, Bibi." Dan keponakan itu berjalan keluar dari gerbang villa satu demi satu dan datang ke halaman. An Yoyu tidak tahan, dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, katakan yang sebenarnya kepada Bibi. Apakah Chen Zimin sudah mati?" Ye Chen sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaannya, dan mengangguk dengan jujur, "Ya, Bibi, Chen Zimin sudah mati." Seorang Yoyu mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi, "Bagaimana dia mati?" Ye Chen menjawab, "Dia terbakar sampai mati dalam api. Tetapi tidak ada petunjuk yang tersisa, dan abunya dibuang semua, yang pada dasarnya sama dengan evaporasi." Seorang Yoyu mengangguk ringan. Dia tahu sebelumnya bahwa Ye Chen pergi ke New York, dan tidak lama setelah Ye Chen pergi ke New York, Chen Zimin menghilang. Sehingga beberapa manajer keluargaan meneleponnya karena mereka tidak dapat menemukan Chen Zimin. Saat dia mengetahui bahwa Chen Zimin hilang, dia menduga Chen Zimin seharusnya sudah mati. Namun, dia belum menunggu pesan yang jelas. Sekarang dia mendapat konfirmasi Ye Chen, perasaannya campur aduk. Namun pada akhirnya, ada rasa lega, jadi dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, kamu seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa Chen Zimin adalah anggota Po King Hui, kan?" "Itu benar." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jujur, "Saya kira sebelumnya dia seharusnya menjadi anggota masyarakat Po King,
dia adalah seorang cendekiawan, tetapi belum ada bukti langsung. Namun, ketika saya pergi ke New York kali ini, saya tidak sengaja menemukan bahwa dia diam-diam telah bergabung dengan bangsawan dari dinasti Qing. Masyarakat ingin mendapatkan si Fang Bao Zuang. Jadi saya mencari kesempatan untuk menangani keduanya. Setelah itu, dia berkata kepada An Youyu dengan nada meminta maaf, "Bibi, kejadian itu terjadi tiba-tiba dan saya tidak punya waktu untuk meminta instruksi dari Anda. Maafkan aku, An." Youyu menghela nafas pelan dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, ini bibiku. Aku ingin berterima kasih karena telah menyingkirkan bahaya pada keluarga An, kakak iparmu, dan aku hampir membawa bencana bagi keluarga An karena kecerobohan kita. Itu semua berkat kalian berdua. Jika kamu tidak menyelamatkan keluarga An dari kemalangan, mungkin aku dan kakak iparmu akan melakukan hal yang sama, menjadi orang nomor satu pendosa dari keluarga An." Ye Chen merasa lega saat melihat bibinya sangat tulus. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia memiliki pandangan yang benar tentang benar dan salah, dia tentu tidak akan menyalahkannya. Dalam hal ini, aku takut jika bibiku adalah otak cinta, maka aku akan membunuh suaminya, dan dia pasti akan merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Untungnya, keluarga An telah mengalami pasang surut, dan polanya jauh lebih besar daripada orang biasa. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Bibi, cendekiawan Po King Hui lebih tajam dari yang kita bayangkan. Mereka yang muncul di sekitarmu dan pamanku di masa lalu telah membuatmu merasa cerdas atau agak menghargai. Lawan jenis mungkin adalah semua milik mereka. Bahkan jika itu aku, akan sulit untuk melihat dan menjaganya." Seorang Youyu mengangguk ringan, dan kata-kata Ye Chen membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ye Chen tahu bahwa dia perlu waktu untuk beradaptasi secara perlahan dengan pencernaannya. Jadi dia berkata, "Bibi, kamu tidak perlu memikirkan apapun selama 2 hari ini. Selamat istirahat." Setelah beberapa saat, situasi antara kita dan keluarga asosiasi Po King harus diselesaikan. Perubahan besar telah terjadi, memungkinkan kita untuk mengambil lebih banyak inisiatif. Pada saat itu, kita mungkin harus mengambil inisiatif. Pada saat itu, Anda dan paman Anda juga harus berusaha untuk berpartisipasi sebanyak mungkin. Seorang Youyu mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan tegas, berkata, "Baiklah Chener, bibi mengerti." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bibi, Ye Chen pergi ke hotel pemandian air panas Champ Elysees di bawah untuk melihat kemajuan pelatihan seni bela diri. Begitu mobil melaju keluar dari villa pegunungan, dia menerima telepon dari Steve Rothschild. Saat ini sudah larut malam di Amerika Serikat. Steve hanya mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk langsung berangkat ke bandara saat fajar. Untuk menunjukkan niat baiknya kepada Ye Chen, dia menelepon Ye Chen secara khusus. Ye Chen menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum, "Steve, mengapa Anda menelepon saya selarut ini?" Steve dengan cepat berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya berpikir bahwa ini seharusnya sudah sore di Tiongkok. Saya tidak boleh mengganggu Anda dengan meneleponmu saat ini." Ye Chen bersenandung dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Steve berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Itu benar, Tuan Ye. Ayah saya baru saja meminta saya untuk pergi,
Ada yang bisa dilakukan di Huaxia dan akan berangkat dalam 3 atau 4 jam. Aku berpikir kamu juga harus berada di Huaxia. Jadi aku ingin bertanya apakah itu nyaman bagimu. Aku ingin mengunjungimu secara langsung. Kunjungi saya, Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah kerjasama yang harus kita diskusikan sudah disepakati? Berperilaku baik saja, mengapa repot-repot datang menemui saya? Steve buru-buru berkata, Tuan Ye, saya sekarang, Anda benar-benar setia, dalam pikiran saya, Anda seperti mercusuar kehidupan. Jika saya pergi ke China dan tidak melihat Anda, saya akan merasa sangat menyesal. Ye Chen tahu bahwa Steve pasti ingin sampai jumpa di dermaga. Dia melihat situasinya, berharap mendapatkan waktu dari dirinya sendiri, suatu titik waktu mengenai berapa lama ayahnya bisa hidup. Meskipun Ye Chen tidak terlalu ingin bertemu dengannya, dia masih menjadi orang kedua di keluarga Rothschild. Jadi tidak apa-apa untuk selalu menekannya dengan berbagai cara. Dia datang untuk memberi penghormatan kepada dermaga secara langsung. Jika dia belum melihatnya, dia takut akan diserang. Jika orang ini berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk sukses dalam hidup ini dan benar-benar hancur, bukankah dia akan kehilangan nilai untuk memanfaatkannya? Jadi, dia berkata, karena Anda datang dari jauh, saya, Tuan rumah, tentu saja ingin mengucapkan terima kasih. Anda memberitahu saya tujuan Anda di Tiongkok kali ini dan waktu yang nyaman bagi Anda, dan saya akan membuat pengaturannya. Steve ketika mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, kali ini saya akan ke Jinling untuk melakukan sesuatu di Tiongkok. Tetapi ini tidak penting, tolong beritahu saya kota Anda. Setelah saya mendarat di Jinling, pertamaku sampai nanti. Ye Chen berkata dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan datang ke Jinling? Ya, Steve berkata, ayahku memintaku pergi ke Jinling untuk urusan bisnis. Jika aku tidak terbang ke Jinling sebagai yang pertama berhenti, aku khawatir itu akan menyakitinya. Aku ragu, tapi jangan khawatir, berikan saja aku alamatnya dan aku akan pergi menemuimu setelah aku mendarat di Jinling. Ye Chen tersenyum dan berkata, sungguh suatu kebetulan, aku di Jinling. Saat kamu tiba, aku akan menjemputmu. Bersambung.